mancing, terus ada yang ngecrik menjala gitu. Pinjam aja ke Mang, pinjam sekali ke trik Sekalian ikut gitu sekalian. Tapi ada sebagian angler yang merasa kurang suka gitu. Mungkin mereka merasa terganggu. Kadangkala ikan itu misalnya sukanya di bawah rakit kan, ikan bawah rakit gitu kan. Biasanya di bawah rakit. Ada peribahasa yang mengatakan caina herang laukna benang. Jadi airnya jernih, ikannya dapat. Mungkin angler yang merasa terganggu biasanya yang belum dapat, yang dijong biasanya. Oh, yang dijong. Yang dijong. Rata-rata orang pemancing yang sensitif ialah mereka yang belum dapat ikan. Sensitif. Kayak Pak Haji di Bogor itu kan. Di Bogor. Dia itu kalau belum dapat, kalau udah dapat dia mah ketawa-ketawa. Pak Haji mana? Pak Haji lah, orang Bogor Barat itu kan. Yang suka nyunatin. Asli benar. Pandangannya terlalu sempit. Itu kalau udah terbiasa di tempat yang gitu ya nggak apa-apa. Kayaknya terbiasa. Ikan yang di sana itu terbiasa lalu lalang bargas perahu kan. Udah terbiasa. Dia nggak bakal apa-apa, nggak bakalan kabur. Nggak masalah ya. Terbiasa. Karena dia tahu, wah itu mah bargas. Gitu. Dia udah tahu. Dia tergesa-gesa gitu. Mungkin lagi ada masalah di rumah kali. Ada masalah di rumah sehingga tak bekas gitu kan. Ya, bisa. Tidak mungkin kita mendapatkan satu titik kebahagiaan tanpa ada kekecewaan. Itu aja. Tapi ada yang bilang pemancing itu gede bohong katanya. What? Emang mancing bohong? Bohong ya? Emang bohong? Kalau saya nggak bisa bohong, Mang. Kenapa? Tahu nggak alasannya apa? Nah, berarti saya lebih hebat dong. Iya. Oh jelas. Kalau di Sunda kan segini di Sunda kan Bang. Kalau di Sunda itu ada peribahasa yang mengatakan sili asah, sili asuh, sili asih. Gimana pendapat Mang tentang kemarin ada problem gitu tentang yang bahasa Sunda dipersoalkan itu? Gimana pendapat Mang? Itu sebenarnya blunder aja. Asli. Blunder aja. Apa ceroboh atau gimana? Ya ceroboh. Jadi, aku tidak akan menjawab dari sisi orang Sunda. Ya kita sebagai orang Sunda sih memang tersinggung, tapi I hope be better on the life. Anjir. Ngajak mancing tapi tidur, kumaha ceritana ieu teh. Hei, tong sare wae atuh. Tunggu lah. Tunduh. Rek ngusep, rek sare. Hah? Sare bari ngusep atuh ah. Nah, ngajak mancing tapi tidur. Saya teh kan butuh temen ngobrol gitu di perjalanan teh. Oh, kamari orang malam tidur ngestrika dia bilang ngestrika. Nyetrika. Nyetrika asli sorangan. Emang nggak ada yang nyetrikain? Adalah. Astagfirullahaladzim. Hidup sendiri. Angka satu. Ayo orang berangkat. Habis ngisi bensin baru santai malah tidur. Oke guys, mumpung udah bangun jadi saya kesempatan nih tanya-tanya lagi sama beliau. Seorang jawara dari Garut. Mana Garutnya teman? Cilawu Garut. Wah, pokoknya iya. Indah Cilawu Garut lah tiis segala tiis. Iya, jadi saya mumpung lagi ada Mang gitu. Jadi saya nanya-nanya gitu kan tentang persoalan perkara mancing ini. Karena banyak sekali perkara mancing yang belum saya ketahui. Kadangkala di saat mancing saya ya ikut-ikutan doang. Seperti yang kemarin kita bicarakan itu Mang, badot. Saya dari dulu itu lah jemput badot, ngikut-ikutan doang gitu. Orang bilang badot, saya bilang badot. Tapi nggak tahu sebenarnya apa badot. Nah kemarin setelah Mang jelasin, saya jadi paham gitu. Nah banyak sekali kendala-kendala mancing gitunya di saat di spot-spot mancing yang banyak menjadi keluhan para pemancing. Tapi bagi saya ambil hal positifnya aja, seperti
ada yang ngecrik di saat mancing. Nah, gimana menurut Mang? Kalau kita lagi mancing terus ada yang ngecrik, menjala gitu. Ya, sederhana atau gampang lah, ambil apa pintasnya aja. Kalau kita lagi mancing, kemudian ada yang ngejala ngecrik gitu kan, sederhana. Kita nggak usah digenggerkan, nggak usah kita suruh berhenti. Nggak usah dibully gitu. Nggak usah, pinjam aja ke Mang, pinjam sekali kecrik. Sekalian ikut gitu sekalian. ya. Jadi kita mancingnya bisa, ngeciknya juga dapat, gitu aja. Sederhana kan jawabannya. Kalau buat pemancing, jawaban buat pemancing biar kita saling memahami hobi gitu kan. Iya. Udah aja Mang, pinjam ngecrik sekali lah, ngecrik gitu kan. Gimana kalau nggak dipinjamin? Nah, lain cerita. Kalau nggak dipinjamin mah udah tuh Bang, jangan dekat-dekat mancingnya. Kan Ya gitu. sebetulnya kan kalau spot mancing kan itu udah ditentukan, tempatnya udah ditentukan kan. Terus tiba-tiba di depannya tuh ada yang ngecrik gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah, karena rezeki dia kan udah ditentukan sama yang di atas, rezeki kita juga. Tapi ada sebagian angler yang merasa kurang suka gitu. Mungkin mereka merasa terganggu ya. Karena mungkin sebenarnya sederhana aja jawabannya. Kadangkala ikan itu misalnya sukanya di bawah rakit kan, ikan bawah rakit gitu kan. Biasanya di bawah rakit. Kebetulan kalau kena goyangan, Iya. ikan kadangkala bukan kabur sebenarnya, dia keluar dari persembunyiannya sebenarnya itu kan. Iya. Jadi kadangkala udah misalnya ada bagas lewat aja, ada bagas lewat, kadangkala joran yang kita taruh itu kadangkala gerak-gerak, kadangkala langsung makan itu joran. Nah bisa jadi karena Karena dikecrik karena ikan kabur dikecrik, atau gimana? joran, ikan kabur tapi bakal balik lagi sebenarnya mah. Balik lagi Bakal ya. balik lagi. Karena ikan kita punya wilayah sebenarnya ikan itu. Nggak kemana-mana tuh, dia punya wilayah gitu kan. Walaupun kita nggak pernah dalam lihat ikan gitu. Pasti balik lagi lah gitu ya. Kan cuma karena orang Sunda mah gimana ya, punya kearifan lokal lah. Kearifan lokal orang Sunda mah. Ada peribahasa yang mengatakan caina herang laukna benang. Jadi airnya jernih, Ikannya dapat. ikannya dapat. Kalau nggak dipancing nggak dapat. Nah makanya itu sebenarnya itu hanya peribahasa ya. Oh, peribahasa. Itu peribahasa. Jadi kalau airnya jernih, kita mancing ikannya pasti dapat. Nah itu mungkin. Itu bahasa nyatanya kan, pemancing pinginnya ke airnya nggak jernih kan. Oh, iya. Pemancing. Tapi kalau di Sunda itu kan ada peribahasa yang mengatakan ya itu caina herang laukna benang, yang artinya bahwa kita mendapatkan sesuatu tanpa menimbulkan hal yang lain, tanpa menimbulkan masalah gitu. Caina herang laukna benang gitu kan. Iya. Nyata tapi dijadikan peribahasa. Orang Sunda Iya. memang gitu sih, menggunakan bahasa lain. Kalau saya secara pribadi yang saya lihat di saat mancing itu, saya mah enjoy aja, nggak pernah mempermasalahkan gitu ya Mang ya. Enjoy aja, bahkan saya senang. Oh dia menjala ikan, ngecrik gitu kalau bahasa Sundanya. Oh saya perhatikan dia tuh dapat ikan nggak gitu. Kadang ada yang dapat banyak kalau lagi rezekinya bagus, kalau tepat sasaran waktu dia melemparnya. Tapi saya juga pernah mengalami saat mancing ada yang ngecrik juga nggak ada pengaruhnya, jujur nggak ada pengaruhnya. Enggak sih. Saya tetap mancing dapat ikan, mereka juga dapat ikan. Iya. Nah, yang jadi persoalan kenapa para angler gitu ada yang merasa terganggu ya, mungkin hal yang wajar mungkin ya. Wajar. Mungkin angler yang merasa terganggu biasanya yang belum dapat, yang dijong biasanya. Oh, yang dicong. Yang dijong. Rata-rata orang pemancing yang sensitif ialah mereka yang belum dapat ikan. Sensitif. Dijong. Jangankan istilahnya ada yang ngecrik, bargas lewat aja udah ngegerutu gitu kan. Kalau di Cakra si Abah lewat aja kan. Kayak Pak Haji di Bogor itu kan. Pak Haji di Bogor. Dia itu kalau belum dapat, kalau udah dapat dia mah ketawa-ketawa. Pak Haji mana? Pak Haji lah, orang Bogor Barat itu kan. Yang suka nyunatin. Wah, Asli benar. Dia mah kalau udah dapat dia enjoy. Tapi kalau belum dapat, terus si Epet lewat, si Abah lewat, dia mah ngegerutu sebenarnya mah. merasa mengganggu gitu. Merasa terganggu. Nah itu satu lagi. Oh, ada juga yang menjadikan alasan mancing nggak dapat ikan gara-gara banyaknya perahu mondar-mandir. Nah kalau saya pribadi logika gitu ya Mang ya.
dengan adanya apa namanya perahu lewat Lewat, air ya. jadi gitu, sebetulnya kalau menurut saya bagus. Itu sebenarnya mah apa namanya, pandangannya terlalu sempit, aku katakan gitu ya, terlalu sempit. Jadi sebenarnya mah ikan itu kalau udah terbiasa di tempat yang gitu ya udah nggak apa-apa, kan terbiasa. Ikan yang di sana itu terbiasa lalu lalang warga perahu kan, udah terbiasa, dia nggak bakal apa-apa, nggak bakalan kabur, Nggak masalah udah ya, terbiasa. karena dia tahu wah itu mah bargas gitu. Dia udah tahu kan. Jadi Ibaratnya dia mah- ikan juga tahu melihat ke atas. Nggak akan dia, ibaratnya gini aja, kita kan lagi di tol, Mm-mm. nah, kan depan ada burung Iya, nggak bakalan terbang karena karena kita mobil lewat. cuman lewat doang gitu Cuma ya. dia udah tahu, oh ini mah mobil nggak ganggu saya, gitu kan. Jadi Tapi kalau saya memang agak kadang-kala terganggu juga, Mang. Waktu itu saya mancing, rakitnya itu memang goyang banget, ibaratnya rada jelek lah gitu rakitnya. Jadi kalau ada perahu yang lewat itu memang ombang-ambing sampai airnya juga naik ke rakit. nah, memang agak sedikit terganggu. Aja. Tapi kan memang si yang punya perahu itu mungkin dia lupa juga, mungkin nggak pernah mancing atau gimana, nggak ngerasain gitu. Kalau dia lewat itu ya mungkin sebagian ada yang lihat, saya lihat sopan gitu, kadang-kadang Karena ada yang nggak sopan, kadang-kadang kayak penjual kopi segala macam gitu. Kalau kadang kalau nggak dibeli dagangannya, dia perginya itu nancep gasnya gitu. nancap gasnya. Nah, akhirnya begitu dia udah jauh, ombaknya baru datang gitu. Ya mungkin dipengaruhi dari sisi psikologis aja mungkin. Oh gitu ya. Karena kan mungkin dia usaha kadang-kala kan. Jadi istilahnya kalau nggak ada yang beli kadang-kala agak kesal juga sih, dia udah jauh-jauh berkeringat. Namanya juga jualan gitu ya. Jualan apalah. Itu mah kita ambil sisi positifnya aja lah. Sisi positifnya. Nah, kalau misalnya ada perahu yang lewat pelan, itu kita syukuri aja. Kalau yang perahu lewat kencang hingga rakit goyang, kita berpikir aja, mungkin dia agak rusuhan gitu kan, dia agak tergesa-gesa gitu Mungkin kan. lagi ada masalah di rumah kali. Ada masalah di rumah sehingga tancap gas gitu kan. Ya bisa jadi lagi ada masalah di rumah. Nggak apa-apa lah, nikmati aja. Namanya juga manusia mungkin ya. Tidak semua manusia itu apa namanya baik gitu. Iya, Pola manusiawi pikirnya lah. gitu. Karena istilahnya gini kan, tidak mungkin kita mendapatkan satu titik kebahagiaan Iya. tanpa ada kekecewaan. Itu aja sebenarnya. Kita kan mungkin bilang bahagia kalau kita nggak tahu bagaimana kecewa. Jadi kita harus pernah kecewa dulu. Pernah dulu atau Harus kecewa dulu, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, ini mantap. Iya itu atau kan. Filosofi mancing gitu kan. Filosofi mancing itu hati-hati itu. Filosofi mancing. Iya, sangat luar biasa. Jadi kan kalau mancing itu kan kita kesal-kesal, udah kepanasan, kena hujan gitu kan. Kita kan merasa ada pengorbanan gitu kan. Ada Iya. usaha. Tapi kira kita dapat yang lebih dari yang kita mau. Jadi kita happy, semangat gitu kan. Itu aja sih kalau mancing mah. Masalah mancing mah. Ya, tapi kan yang namanya pemancing kan segala sesuatu hal itu dijadikan alasan gitu ya. Kalau lagi nggak dapat ikan gitu. Itu mah Tapi ada yang bilang Mang pemancing itu gede bohong katanya. ya, emang mancing bohong. Bohong ya? Emang bohong. Itu kan gini aja logika kita kan. Kita pasang kail, dikasih umpan. Iya. Ibaratnya kan kita nyuruh ikan buat makan, Jadi emang nipu ya? Emang nipu. Emang nipu. Makanya ke bawah-bawah dengan ibaratnya kalau lagi mancing kan banyak orang dia nggak dapat ikan nih, tetangga dapat ikan, oh dipinjam dulu, difoto dulu gitu kan. Nah, kasihin ke temannya nih yang saya dapat nih gitu kan. Ada kan banyak kan yang kayak gitu. Banyak lah. Tapi kalau menurut saya sih dia berusaha membahagiakan dirinya gitu. Ya, bahkan dirinya. Tapi dibalik itu sebenarnya itu adalah pembohongan. Beban ya? Beban atau Beban ya? beban atau beban atau giliran dia diminta untuk dibuktikan nyatanya kan dia nggak bawa. Nggak bawa ya? Orang. Jadi sukanya Tapi bohong. lah, nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa bohong, Mang. Kenapa? Tahu nggak alasannya apa? Ya, Karena apapun bentuknya, saya itu punya bukti. oh gitu. Oh iya benar. Mocel pun, saya bilang mocel, buktinya ada gitu. Benar. Nah sekarang yang pemancing
dia bilang mocel, nyepret, gini segala macam, kan tinggal omongan doang, tinggal cerita, bukti nggak ada gitu kan. Bahkan mereka juga kalau dapat ikan cuman fotoin ikannya doang, karena nggak tahu itu ikan siapa gitu kan, fotoin aja gitu. Kalau saya walaupun dapat ikan kecil, walaupun 2 ramo, 3 ramo, 4 ramo, tapi ada buktinya. Nah, berarti saya lebih hebat dong. Oh jelas, jelas. Ya. Kamu lebih hebat. Karena apa? Kalau kamu bohong nanti penonton juga akan paham, oh dia mau bohong gitu kan. Nah, segitu jujurnya saya, masih ada yang ngasih gini. Ini biasa ya. Itu pertanda sebenarnya, itu pertanda ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati. Karena seseorang yang mungkin karena ini, Mang. Karena saya dapatnya kecil, kasih gini. Oh, itu Terus sebelumnya saya dapat gede, baru gini. Oh. Berarti si jempol tuh bisa muter-muter ya. Fleksibel. Iya. Fleksibel aja. Tapi saya percaya sama para teman-teman semua, Nangler pasti pernah mengalami lah. pernah mengalami Karena kita tidak bisa berjalan terus di dalam satu rel. Kalau di Sunda kan saya di Sunda kan Abang. Kalau di Sunda itu ada peribahasa yang mengatakan silih asah, silih asuh, silih asih. Asahnya saling mengingatkan di asah kebaikan. saling mengingatkan. Asih? Asih itu saling mengasihi, saling menyayangi asih. Kalau asuh kita saling melindungi. Oh, jadi asuh itu bisa melindungi gitu ya. Silih asah, silih asih, silih asuh, hade tata, hade basa. Hade basa, someah kasemah. Nah, ini ada kata someah kasemah. Mang sepertinya paham banget bahasa Sunda ya, ibaratnya sangat kental banget Sundanya. Gimana pendapat Mang tentang kemarin ada problem gitu tentang yang bahasa Sunda dipersoalkan itu? Gimana pendapat Mang? Tentang yang orang atas itu, yang tentang politikus ya? Iya betul, kan tahu nggak beritanya? Oh, pernah dengar. Kalau saya sebagai bukan orang Sunda, Sumatera, tapi saya tinggal di tanah Sunda, belajar bahasa Sunda. Gini aja. Aku tidak akan menjawab dari sisi orang Sunda. Asli. Aku akan jawab bahwa aku adalah sisi orang Indonesia. Pada dasarnya saya tidak berpihak pada Sunda. Yang artinya begini. Secara singkat, dia melakukan blunder. Asli blunder. Kenapa? Dia mendiskreditkan bahwa dengan menggunakan bahasa Sunda, dia seolah-olah melanggar hukum. Aja. Padahal orang Sunda itu tadi kembali tadi kan silih asah, silih asih, silih asuh. Hade basa, someah kasemah. Nah, ini ada kata yang terakhir kan. Hade basa, someah kasemah. Iya. Nah, yang artinya apa? Nggak ngerti saya apa itu. Gini, apa kan orang seberang? Iya. Someah kasemah artinya kita ini orang Sunda terbuka sama orang lain. Jadi welcome sama orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Irian disomeahi, dan jadi merasa istilahnya kita ini terbuka gitu. Someah kasemah. Abang aja tinggal di Bandung kan kerasan kan. Kalau saya prinsipnya gini, Mang. Di mana bumi dipijak, Di situ lagi dijunjung. Di situ langit dijunjung. Nah, Kenapa? Saya tinggal di Jawa Barat, nggak mungkin saya memakai bahasa daerah saya, karena tidak mungkin orang mengerti. Maka sayalah yang harus merendahkan hati saya untuk belajar bahasa Sunda, meskipun penyampaiannya masih ya belok-belok itulah gitu. Tapi orang ngomong, insya Allah saya ngerti. Cuman bahasa-bahasa yang karuhunnya ya saya memang agak sedikit banyak yang nggak tahu. Makanya mumpung ada sesepuh ini dari Garut, ya kesempatan saya nanya-nanya tentang. Iya, itu sebenarnya blunder aja. Asli. Blunder aja. Apa ceroboh atau gimana? Ya ceroboh. Jadi Ya? saking emosinya dia mengungkapkan argumen sehingga dia lupa. Apa Jadi karena jadi powernya? mendiskreditkan bahasa Sunda. Padahal kalau misalnya udah aja misalnya kalau si A atau itu kejati itu kan bilang aja kesalahannya anu gitu kan. Dia mah kan enggak, bilangnya karena bicara bahasa Sunda. Itu aja salahnya. Ya kita sebagai orang Sunda sih memang tersinggung, tapi nggak apa-apalah, mungkin dia jadikan pelajaran. Bagaimanapun dia adalah manusia yang yang punya kelemahan,
cuma sedikit aja dia itu intelektual, pendidikan, punya jabatan, gelarnya tinggi gitu kan, sekolahnya juga gelarnya berapa, gitu kan. Tapi gimana tanggapan Mang ibaratnya tentang kejadian itu? Ya mudah-mudahan aja jadi pelajaran bagi orang Sunda. Jadi pelajaran. Orang Sunda jangan berlaku demikian pada suku lain. Sederhana aja. Jadi para tokoh-tokoh Sunda, kita juga sebagai pemancing lah. Terus sebagai saya kan, gampang kan kita nggak bisa menyandain masalah bahasa, saya nggak berani kan. Iya. Iya, nggak berani karena itu merupakan apa kekayaan tradisional. Ya nggak boleh. Ya kan saling mendukung gitu. Itu aja sederhana. Makanya misalnya kalau ada aparatur atau orang yang berkompeten yang punya kapasitas, sebenarnya mesti hati-hati aja. Hati-hati aja. Hati-hati. Jadi pikir dulu sebelum mau ngomong gitu ya. Karena mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu harimaumu, lidahmu itu lebih tajam dari pedang gitu kan. Iya. Apalagi sekarang lidah itu pertama, Bang. Lidah yang pertama ya. Lidah pertama adalah lidah yang di bibir. Yang kedua ini jempol kiri kanan. Lebih tajam. Lebih tajam. Lebih tajam. Dimana kita bikin klik satu huruf, dua huruf, tiga huruf, satu kalimat udah lain lagi pandangannya. Oke. Kecuali kalau dimancing. Barangkali ada yang mau Mang sampaikan tentang hal itu. Ya Kepada intinya. kaum Sunda dan kaum yang ibaratnya Ya sempat hilap. intinya kepada ke pemancing gitu kan, ke sesuatu pemancing ya. Grup pemancing aja Rata-rata dulu. orang Sunda loh pemancing. Ya, karena orang Sunda kan suka hiburan, enjoy orang Sunda. Gitu. Jadi Iya. orang Sunda suka hiburan. Intinya kita berusaha untuk lebih baik lah. Kalau bahasa sananya mah I hope be better on the life. Anjir. bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Itu mah bahasa itulah bahasa merdeka. Coba ulang lagi. Malu. Enggak, saya nggak ngerti. I hope be better on the life. Artinya apa itu? Jadi mudah-mudahan kita lebih baik aja intinya gitu. Iya. Lebih baik. Tak ada manusia yang sempurna Ada ya. yang sempurna. Pemancing juga karena kalau digelonos sadari. Terus lagi kalau kita misalnya punya masalah secara pribadi dengan seseorang, jangan terlalu di-up lah gitu kan. Cukup dengan selesaikan dengan baik. Kita saling mengenal aja. Pemancing Kalau bisa diselesaikan secara keluarga aja. Ya, benar. Jangan main kekerasan, jangan main brutal. Sekarang gitu ya. udah panggil maling, diinjak-injak mobil, dibakar, orang sampai dibunuh, ngeri lah. Kalau pemancing janganlah. Apalagi misalnya barkas karena menggoyang diterakin maling digebukin kan. Ada. Jangan, nggak bisa. Nggak boleh lah. Saling memaklumi aja. Mungkin mereka belum menjaga sikapnya belum begitu ini. Ya, mudah-mudahan aja kita Belajarlah untuk memaklumi. nah gitu, kita saling memahami, saling memaklumi, saling memaklumi. koreksi lah. Jadi Jangan lupa saya jangan ada mengemukakan ungkapan emosi nih. lah gitu ya. Ada teman saya yang dulu pernah memberikan tanggapan di tayangan yang dulu yang Yang pertanyaan saya tentang Badot. Oh. Dia mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Benar dia. Aku jawab, oh ini jempolnya benar, mesinnya mesti 4 jempolnya buat Oh, di dia. kolom komentar. Iya, dia bilang Saya gitu, belum jangan sempat. menilai buku dari sampulnya. Memang bukunya udah lapuk, sampulnya juga udah sobek. Tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih banyak. Gitu. Diberikan seperti saya. Oke sip, terima kasih buat Mang Dang sesepuh Jawara Pasundan yang sudah memberi keterangan tentang masalah mancing dan juga mengungkapkan tentang pembahasan masalah bahasa Sunda yang sempat viral ya. Mudah-mudahan Oke. nanti kalau ada yang mau nanya-nanya bilang salah di kolom aja lah. Kalau ada salah mungkin ada koreksi lebih baik di kolom aja. Insya Allah. Oke, sampai jumpa lagi. Nah,